Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmelia dengan NIM 44123 kelas 4C. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS untuk praktikum mata kuliah ekonometrik. Jadi langsung saja, ada study case untuk regresi linear sederhana. Di sini study case yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap perusahaan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 12 responden. Berikut ini adalah hasil penelitiannya. Karena menggunakan uji regresi linear sederhana, yaitu hanya ada dua variabel, variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya, X-nya yaitu adalah kualitas produk, dan ini hasilnya dari 12 responden tersebut. Lalu, variabel dependen, variabel terikatnya yaitu Y, keputusan pembelian, dan ini adalah datanya. Sebelum menguji menggunakan aplikasi SPSS, kita akan menginput datanya terlebih dahulu kepada aplikasi Excel. Kita input datanya di aplikasi Excel terlebih dahulu. Nah, ini datanya setelah saya input. Dari datanya ini, sudah kita untuk kolom A ini adalah variabel independen X dan kolom B ini variabel dependen Y. Catatan untuk karena kita uji SPSS nanti di Excel-nya itu jangan ada kalimat atau keterangan, jadi hanya hasil uji dari penelitian tadi, hasil penelitiannya ini. Ini akan kita uji lalu kita save. Setelah kita input datanya ke Excel, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Nah, ini dia adalah tampilan SPSS-nya. Ini adalah data view-nya, lalu ini adalah variabelnya. Data view ini adalah nanti akan menampilkan data hasil penelitian kita. Sebelum itu, kita input datanya terlebih dahulu, yaitu mengimport datanya dengan cara klik file, lalu open, pilih data. Setelah itu, kita tunggu. Tampilannya akan seperti ini. Kita pilih penyimpan data kita. Saya menyimpan di Excel, lalu klik judul datanya, kita cari nama filenya, yaitu nama data yang regresi linear sederhana study case 1, klik open, kita tunggu maka tampilannya akan muncul nanti seperti ini. Nah, di sini kita jangan checklist, setelah itu klik open. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini dia hasil dari input tadi. Di sini adalah X dan sini Y. Namun di sini nama datanya belum berubah. Untuk mengubahnya, kita masuk ke menu variable view. Ini kita akan mengganti nama dan keterangannya. Untuk namanya, yang pertama itu adalah variabel independennya, variabel bebasnya yaitu X, dan kedua itu variabel terikatnya dependen Y. Untuk type itu numerik, weight 12, desimalnya kita nolkan. Untuk label kita beri keterangan. Itu untuk X-nya adalah kualitas produk. Lalu untuk Y-nya yaitu keputusan pembelian. Setelah itu value-nya 0, isinya 0, kolomnya 12, like-nya right. Lalu kita harus kita pastikan yang penting yaitu di sini. Di scale-nya. Usernya itu harus scale. Setelah kita pastikan scale, kita ke data view. Karena kita akan menguji menggunakan regression sederhana, kita menggunakan menu analyze, lalu pilih regression. Setelah itu kita klik linear. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kita masukkan data ini ke dalam kolom di sini. Untuk kualitas produk, kita masukkan ke data independen, kolom independen, lalu keputusan pembelian, kita masukkan ke independen. Jika sudah, jangan langsung di OK, masuk ke menu statistik terlebih dahulu, lalu klik Green Watson, kita checklist, setelah itu continue. Lalu, kita ke menu upload, masukkan ini, zipred, X, dan S-receipt ke Y. Lalu normal probability plot ke checklist dan klik continue. Setelah itu kita klik OK.
Setelah klik OK, kita akan mendapatkan hasil outputnya seperti ini. Ini adalah hasil output uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Di sini ada variable interest, remove, model summary, ANOVA, ada coefficient, residual statistic, peptide plot regression, dan scatter plot. Ini adalah tampilan dari uji regresi linear sederhana tadi dengan 2 variabel dan 12 data dari 12 responden. Setelah itu langsung kita ke interpretasinya. Nah, interpretasi pertama yaitu adalah variabel interest. Di sini variabel interestnya yaitu adalah kualitas produk, variabel remove-nya adalah tidak ada dan metodenya enter. Setelah itu, dari output di atas diketahui bahwa variabel independen kualitas produk tidak ada variabel yang dikeluarkan remove. Di sini kosong. Tabel di atas menjelaskan mengenai metode yang digunakan dan variabel yang dimasukkan. Yang mana variabel kualitas produk sebagai variabel independen dan variabel pembelian sebagai variabel independen. Yang kedua, hasil outputnya yaitu summary. Di sini diperoleh R-nya 0,138, R-square-nya 0,019, edges R-square-nya minus 0,79, STD error of the estimate-nya 5,249, Durban Watson-nya 2,166. Maka interpretasi dari hasil output ini yaitu menjelaskan besarnya nilai korelasi R sebesar 0,138. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas produk X dan perusahaan pembelian Y. Lalu diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,019 atau 1,9%. Yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas kualitas produk terhadap variabel terikat perusahaan pembelian adalah sebesar 1,9%. Dan sisanya 98,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang dimasukkan dalam penelitian. Lalu di sini ada edges R-square-nya yaitu minus 0,079. Hal itu menunjukkan bahwa ketika disesuaikan untuk jumlah variabel dan sampel, model justru menjadi kurang baik dalam menjelaskan variabel independen, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan hanya menggunakan data sebagai prediksi. Dan yang terakhir itu adalah standard error of the estimate-nya sebesar 5,249, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi perusahaan pembelian sebesar 5,249 poin. Lalu ada hasil outputnya ANOVA. Di sini ada ANOVA yaitu sum of square, DF, mean square, F, dan signifikan. Namun di sini yang akan kita implementasikan yaitu adalah uji F-nya. Di sini adalah F-nya. Pada tabel F ada tabel ANOVA ini diketahui F hitungnya yaitu diperoleh 0,95 dan nilai signifikannya yaitu 0,668. Di sini kita akan menguji apakah terdapat pengaruh atau tidak dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Di sini kita akan menguji F tabelnya terlebih dahulu. Kita akan mencari F tabelnya terlebih dahulu untuk menguji lebih besar atau lebih kecil F hitung dibanding dengan F tabel. Kita masuk ke F tabelnya. Nah, di sini karena tadi kita ada 12 responden, maka kita pilih 12. Di sini kita adalah penyebutnya. Lalu di sini adalah DF atau variabelnya. Karena kita menggunakan linear sederhana, di sini kita hanya ada 2 variabel yaitu X dan Y. Maka kita pilih pada kolom 2. Ini 12 dan di sini 2. Akan menghasilkan 3,89. Maka berdasarkan hasil pengujian bahwa nilai F itu 0,19 lebih kecil dari F tabel 3,89 dan dengan nilai signifikan 0,668 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk X terhadap variabel komposisi Y. Maka di sini adalah tidak ada pengaruhnya. Selanjutnya adalah koefisien. Di sini dihasilkan koefisiennya, tabelnya seperti ini. Ada konstanta
Sini ada 53250, kualitas produknya 0,103. Standar errornya yaitu 8. Untuk konstantannya yaitu 18,542. Kualitas produknya 0,233. Di sini ada standar koefisiennya. Untuk betanya menghasilkan 0,18. Di sini ada T-nya, uji T-nya yaitu 2,872 dan kualitas produknya 0,442. Lalu menghasilkan signifikan 0,017 untuk konstanta dan kualitas produknya yaitu 0,668. Maka interpretasi pada hasil aspek koefisien ini diketahui nilai konstanta A yaitu diperoleh 53,250. Lalu nilai koefisien regresi B yaitu dihasilkan 0,130. Nah, kita masuk ke persamaan regresi linear sederhana. Di sini karena menggunakan linear sederhana yaitu Y sama dengan alfa plus beta X. Maka dihasilkan Y plus 53,250 plus 0,103. Maka interpretasi dan penjelasannya yaitu alfa sama dengan 53,250 mengandung arti bahwa nilai konstanta konsisten variabel pusat pembelian sebesar 53,250. Lalu untuk betanya yaitu sama dengan 0,103 dapat diartikan bahwa setiap menambah 1% nilai pendapatan maka nilai pusat pembelian bertambah sebesar 0,103 serta nilai B tersebut nilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel kualitas produk X terhadap variabel koefisien Y, serta arah pengaruhnya adalah positif. Pengaruh koefisien tersebut juga dapat dilihat dari hasil seperti signifikan dan uji T-nya. Di sini, signifikasi menunjukkan peluang kesalahan dalam pengambilan keputusan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Maka pengaruh signifikan dengan tingkat persen 90%. Nilai signifikasi sebesar 0,668 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap pusat pembelian. Selanjutnya adalah berdasarkan nilai T. Diketahui T hitungnya adalah 442, yaitu hitungnya adalah 0,442 dan F tabelnya dan T tabelnya 2262. T tabel ini dapat dari kita masuk ke T tabel. T tabel itu dengan data responden 12 dikurang 2, dikurang variabel 2 dan dikurang angka ketetapan 1. Akan menghasilkan 9. Dan karena menggunakan uji total yaitu 0,05 maka hasilnya di sini 9, di sini menghasilkan 2,226. Nah, ini dia. Jadi 0,442 lebih kecil dari 2,226 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel produk X dengan variabel pusat pembelian. Di sini ada interpretasi normal PP plot. Di sini normal PP plotnya mengikuti garis lurus. Normal PP plot dari residual standar regresi antara cost produk dan pembelian, titik melingkar pada grafik merepresentasikan data residual dari masing-masing responden, sedangkan garis diagonal merepresentasikan distribusi normal ideal. Titik pada grafik cenderung mengikuti pola mendekati garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa residual model regresi distribusi normal atau mendekati distribusi normal berarti salah satu asumsi regresi linear terpenuhi, yaitu normalitas residual. Nah, jadi model regresi layak secara statistik untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya sini adalah scatter plotnya. Ini dia scatter plotnya. Interpretasinya itu gambar scatter plot antara nilai prediksi standar regresi sumbu X dan nilai prediksi telah disesuaikan sumbu Y. Pada dependen pada pembelian titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola baik pola linear, melengkung maupun lingkaran. Penyebaran yang acak sepertinya mengindikasikan bahwa asumsi linearitas dan homoskedastisitas residual yang konstan dalam analisis regresi telah terpenuhi. Artinya mulai regresi yang dibangun antara cost produk dan pusat pembelian dapat dianggap memenuhi syarat kelayakan secara statistik dan regresi tidak bias dan stabil. Ya, inilah telah selesai hasil dari interpretasi uji regresi linear sederhana dan study case tadi. Dan saya akhiri untuk
video praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.